Tetapi kita belajar dari kisah para rasul, bukan saja bagaimana mereka menaklukkan diri di bawah kehendak Tuhan, tetapi sampai kepada fisiknya pun benar-benar sengsara dan tertindas. Tetapi lucunya pendeta masa kini bertujuan bagaimana matinya nanti senang dan dipestakan, dihadiri banyak orang. Masih banyak harapan-harapan kita kalau nanti mati banyak orang yang menyaksikan. Dan kalau kita melihat ada orang yang meninggal ketika papan bunga bertebaran banyak di mana-mana, maka kita menyebut ini orang penting. Padahal orang penting itu adalah ketika hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun tidak ada orang yang meliriknya ketika saat mati maupun saat berpesta. Orang penting itu di saat hidupmu berkenan di hati Tuhan. Memang dunia tidak memberikan penilaian itu kepada saudara, tetapi surga berkenan atas apa yang saudara lakukan, sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi inilah faktanya sistem dunia, Bapak Ibu Saudara. Mengharapkan sesuatu terjadi menurut selera kita. Ada satu musim tetapi dua hasil yang berbeda. Kita juga Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya, tentu perjalanan hidup kita tidak sama dengan yang lain. Kalau hari ini ada yang sakit-sakitan, lalu kemudian di sisi lain ada jemaat yang hidup berkelimpahan, baik dalam sehatnya, baik dalam finansialnya. Seolah-olah tidak ada yang kurang. Dan menderita di sini bukan soal menjadi kere, menjadi miskin dan sakit-sakitan, tetapi menderita di sini bagaimana menaklukkan kehendak diri sehingga seluruh fokus kehidupan kita hanya berfokus kepada kehendak Tuhan. Entah di dalam sakit, di dalam sehat, kaya ataupun miskin, dipenggal oleh pedang seperti Yakobus atau dilepas dari penjara. Tetapi perhatikan baik, ujung akhir kehidupan Petrus pun menderita. Maka entah kita menderita fisik atau tidak, batinmu harus terus terbangun di dalam Tuhan. Hanya jiwa yang terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, masuk pada kekekalan ini.